Sleman tak ikhlas lepas ke timnas U23 Indonesia. Klub Liga 1 PSS Sleman memberikan kritik soal pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, tak sedikit klub Liga 1 yang menolak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia karena khawatir kekuatan berkurang dalam mengarungi kompetisi. Hingga akhirnya PSSI menemukan solusi dengan menunda Liga 1. Namun, PT LIB ternyata kembali berniat menggulirkan Liga 1 pada tanggal 15 April mendatang. Hal ini tentu membuat pemain yang membela timnas U23 Indonesia harus absen memperkuat klub. Sementara itu, salah satu tim yang merasa dirugikan karena pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia adalah PSS Sleman. Pelatih PSS Risto Vidakovic mengaku ketiadaan Hoki Caraka akan mempengaruhi performa timnya. Hal ini sekaligus membuat posisi PSS menjadi semakin terancam. Sebagai informasi, tim berjuluk Super Elang Jawa itu sekarang sedang berjuang untuk menjauhkan diri dari zona degradasi. PSS sementara menempati peringkat ke-14 dengan raihan 32 poin. Poin tersebut hanya terpaut satu angka saja dengan Arema FC yang berada di zona merah. Bagi saya, hal terpenting dan tersulit adalah kehilangan pemain penting. Hoki bagi kami adalah pemain penting. Dia bermain di setiap pertandingan. Dia selalu masuk 11 pertama, kata Risto dilansir dari laman resmi PSS. Lebih lanjut, Risto menyayangkan apa yang terjadi karena menurutnya PSS sangat membutuhkan jasa Hoki. Terlebih Piala Asia U23 tak masuk agenda FIFA sehingga klub sejatinya tak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Pulih dari cedera, Elkan Bagot siap gabung timnas Indonesia U23. Kabar yang cukup baik datang dari salah satu pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Melansir dari laman Berita Suara, bek jangkung keturunan Inggris tersebut kini dilaporkan sudah pulih dari cederanya. Sebelumnya, bek berusia 21 tahun tersebut dikabarkan mengalami cedera paha yang cukup parah sehingga membuatnya absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada bulan Maret 2024 lalu. Elkan Bagot sejatinya dipanggil oleh Shin Tae-yong jelang laga kontra Vietnam. Namun bek keturunan Inggris Indonesia tersebut gagal memperkuat skuad Garuda karena mengalami permasalahan pada pahanya yang membuat namanya terpaksa dicoret dari pemanggilan skuad Indonesia bulan Maret lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, dirinya juga tidak diikut-sertakan oleh Shin Tae-yong dalam 28 skuad timnas Indonesia U23 yang menjalani pemusatan latihan di Dubai. Disinyalir, cedera yang diderita oleh Elkan menjadi alasan dirinya tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung ke dalam skuad timnas U23 yang akan berlaga di ajang Piala Asia U23. Pulihnya Elkan Bagot dari cedera yang dideritanya memunculkan rumor bahwa dirinya akan turut bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 nanti. Belum lagi absennya dua bek lain, yakni Justin Hubner dan Nathan Chu Aon juga membuat rumor dipanggil kembalinya Elkan Bagot kian terasa ramai. Namun, sepertinya rumor tersebut masih jauh dari kenyataan. Melansir dari laman Bolton News, pelatih klub Bristol Rovers Matt Taylor menyebutkan bahwa Elkan Bagot masih memerlukan masa pemulihan cedera lebih lama lagi, kendati kondisinya sudah siap bermain. Matt Taylor juga menyebut Elkan Bagot kemungkinan kecil akan dilepas ke timnas Indonesia U23 dikarenakan tenaganya masih diperlukan oleh klubnya. Saya tidak berpikir Elkan terlalu jauh untuk kembali ke skuad, ujar Matt Taylor. Siap maksimal. Shin Tae-yong besok akan bocorkan skuad inti timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia. Gambaran skuad inti timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia 2024 bisa dilihat Senin besok. Hal tersebut tak terlepas dari penyataan Shin Tae-yong setelah timnas U-Strip 23 Indonesia dikalahkan Arab Saudi pada Jumat lalu. Kala itu Shin Tae-yong mengungkapkan niatannya untuk memainkan pemain inti dalam laga uji coba kedua. Uji coba kedua skuad Garuda Muda yakni melawan Uni Emirat Arab pada Senin besok. Keputusan Shin Tae-yong menurunkan pemain inti melawan UEA bukannya tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin melihat kesiapan para pemainnya. Terlebih ini merupakan laga uji coba terakhir timnas U23 Indonesia. Garuda Muda lalu dijadwalkan terbang ke Doha, Qatar pada tanggal 10 April 2024. Timnas U23 Indonesia lalu bakal menjalani laga perdana di Piala Asia melawan Qatar pada tanggal 15 April 2024. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan pemain inti dulu. Untuk persiapan melawan Qatar nanti tanggal 15 April. Namun pastinya akan ada juga kesempatan lagi bagi pemain lain, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI.
Sementara itu, Shin Tae-yong mengungkapkan beberapa masalah yang dimiliki timnas U23 Indonesia. Salah satunya yakni terkait lini pertahanan. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung. Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang. Jelas Shin Tae-yong. Kasih paham. Bertekad bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Calvin Verdonk ingin Belanda menyesal. Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain keturunan yang santer dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Lahir di Belanda pada 26 April 1997, Calvin Verdonk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maulaboh, Aceh. Sementara sang ibu dari Belanda, hal ini diungkapkan Calvin dalam podcast bersama Yusa Nugraha beberapa waktu yang lalu. Hasrat Calvin bermain untuk timnas Indonesia tak lepas dari keinginan membuktikan kepada Belanda yang tak mengacuhkannya. Meski sebenarnya sudah pernah memperkuat tim nasional Belanda U15 hingga U21, namun ia tak sekalipun dipanggil ke tim senior. Di usianya yang sudah 27 tahun, Calvin merasa sadar diri bahwa kesempatan bermain di level senior timnas Belanda nyaris tidak ada. Sementara bermain untuk timnas Indonesia menurutnya lebih realistis, Calvin pun menyoroti usaha skuad Garuda untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Selain itu, Calvin juga mengakui bagaimana publik tanah air begitu mencintai sepak bola, antusias tinggi dari ratusan juta penduduk Nusantara. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda, ucap Calvin Verdonk seperti dikutip dari Bola Sport. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga memakai jersey Belanda sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara Indonesia. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos. Tiba-tiba saya masuk Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka, jelas Calvin. Erick Thohir akui sangat ambisius dengan target timnas Indonesia. Lonjakan 8 tangga ranking Indonesia di FIFA diapresiasi oleh semua pihak, termasuk Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Perubahan dari peringkat 142 menjadi 134 menjadi bahan perbincangan bahkan hingga FIFA sendiri. Hal ini tampak dari sambutan Erick Thohir di laman resmi PSSI. Hasil ini patut kita syukuri, alhamdulillah atas pencapaian ini. Terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung hingga timnas Indonesia bisa seperti sekarang ini. Semoga kedepannya akan terus lebih baik, ucap Erick Thohir disadur dari laman resmi PSSI. Erick Thohir sendiri baru memegang PSSI selama 1 tahun. Dalam kepemimpinannya pula, timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat FIFA sebanyak 21 anak tangga hingga kini berada di posisi 134 dunia. Kini Indonesia meninggalkan Malaysia dan Filipina yang selama ini selalu mengejek Indonesia. Namun meski merasa puas dengan peningkatan ini, Erick Thohir tetap berharap seluruh stakeholder sepak bola Indonesia tidak cepat puas. Selain itu juga jangan terperangkap dengan euforia berlebihan terkait ranking ini. Sebab tantangan ke depan justru semakin berat. Sejak awal saya mau targetnya 100 besar, hari ini 134. Semua menulis loncatan tertinggi, so what? Belum 100. Jangan euforia terlalu dini, ini naik 8 tingkat dari banyak negara, Indonesia paling banyak. Belum 100. Ambisius. Itulah saya, kata Erick Thohir. Dalam ucapan tersebut tersirat bahwa Erick Thohir secara pribadi berambisi untuk meraih peringkat 100 FIFA. Hal ini tentu saja memerlukan kerja bersama semua stakeholder yang ada. Kemungkinan kenaikan peringkat Indonesia sendiri masih terbuka lebar. Salah satu di antaranya kemenangan yang bisa diraih pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni nanti. Yakni Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina. Keluh kesah Philippe Troussier, Vietnam cuma punya 2 pemain top, timnas Indonesia 10 kali lipatnya. Pelatih Philippe Troussier baru-baru ini memberikan perbandingan soal kekuatan skuad timnas Indonesia dan Vietnam. Perbandingan tersebut disampaikan Troussier saat berbincang dengan FCAB sebelum pulang ke Prancis. Troussier kembali ke kampung halamannya setelah kontraknya diputus oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Hal ini menyusul 2 kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Troussier pun akhirnya angkat bicara terkait faktor-faktor yang menyebabkan timnya selalu kalah dari Indonesia. Menurutnya, Indonesia mempunyai kedalaman skuad yang lebih merata dibandingkan dengan Vietnam. Pelatih berusia 69 itu menilai Vietnam hanya memiliki 2 pemain yang benar-benar berada di level atas. Kedua pemain tersebut adalah Nguyen Hoang Duc dan Bui Hoang Viet An.
Sebaliknya, Trusier menyebut pemain-pemain top di skuad Garuda 10 kali lebih banyak dari Vietnam. Timnas Indonesia mempunyai sekitar 20 pemain kelas atas, kata Trusier dikutip dari The Tao. Jika kami memiliki 20 pemain seperti Hoang Duc dan Bui Hoang Viet An, Vietnam pasti bisa ke Piala Dunia, tambah Trusier. Trusier menambahkan beberapa pemain lain memiliki kualitas yang bagus, tetapi tidak sebaik Hoang Duc dan Viet An. Saya pikir tim yang kuat membutuhkan individu yang baik, ujar Trusier. Pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, pengalaman, dan pola pikir bermain. Di tim Vietnam, hanya ada 2 orang yang memenuhi semua faktor di atas, yakni Viet An dan Hoang Duc. Saya pikir mereka mampu memainkan sepak bola top di Eropa. Tapi sayangnya kita tidak lagi memiliki pemain dengan level seperti itu. Ada pemain dengan kemampuan sepak bola yang bagus seperti Phan Tuan Tai, Nguyen Tai San, atau Nguyen Din Bach. Tetapi mereka terlalu muda dan kurang pengalaman bermain sepak bola. Sebaliknya, Indonesia memiliki 20 pemain kelas atas, jelas Trusier.